Tidak terasa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat, yaitu Minggu Advent yang terakhir. Di Minggu Advent terakhir ini kita akan menyalakan lilin kasih untuk mengingatkan kita kembali akan kasih Allah. Kasih Allah dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia. Allah telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang akan menebus dosa manusia. Inilah kabar baik tentang kasih Allah. Kabar baik mengenai kasih Allah telah menyebar menjaga engkau. Segala bangsa bahwa ia sang raja berkenan menjumpai manusia dan merendahkan dirinya. Sebagai manusia, orang-orang Majus dari timur pun datang menyembah sang raja setelah melihat bintangnya. Pemazmur mengungkapkan kebesaran sang raja dalam Mazmur 96. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kasih Allah yang sangat besar untuk kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu melalui kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa agar kami dapat memberitakan kasih-Mu kepada setiap orang dan juga membawa seluruh anggota keluarga kami untuk menjadi pembawa terang bagi kasih-Mu. Kami menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Melalui penyalaan lilin Advent yang keempat, kembali kita diingatkan betapa besar kasih Allah akan domba-dombanya, akan kita semua yang ada di sini. Sudah seharusnya sukacita atas keselamatan kita, sukacita atas kelahiran Al-Masih, serta penyertaan Allah, seharusnya bukan menjadi berita yang kita simpan seorang diri. Mari dengan penuh semangat dan sukacita, kita beritakan berita baik ini, kita naikkan pujian, kabarkan dari gunung. Lahirnya Allah
pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan baca ayat 8 atau ayat yang genap dan seterusnya, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih membaca ayat yang 9 dan seterusnya sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saat ini kami mengundang adik-adik yang akan ikut ibadah anak. Silakan maju ke depan. Kita akan berdoa bersama sebelum menuju ruang ibadah anak. Silakan adik-adik. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi ini boleh bersama-sama dengan keluarga kami, sanak saudara dan teman-teman untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini ada anak-anak kami yang datang kepada Tuhan. Mereka akan berpisah dengan orang tua dan mereka akan mengikuti ibadah anak dengan para pembimbing. Tolonglah mereka ya Tuhan yang akan berpisah dengan orang tua, mereka akan beribadah di ruang aula. Biarlah Tuhan boleh menyertai mereka, Tuhan boleh memimpin mereka, sehingga berkat Tuhan juga melimpah atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan rohani mereka ke dalam tangan Tuhan melalui para pembimbing yang ada di ruang aula. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Selamat berbakti. Mari bersama-sama kita arahkan hati dan juga pikiran kita, mempersiapkan hati kita kepada Allah untuk menyampaikan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Julianus. Pujian dari NP 46, Malaikat dari Surga, akan menolong kita mengantar doa syafaat kita kepada Allah.
sekalian, kita berdoa bersama-sama. Yang Maha Mulia Allah, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Pada pagi ini yang penuh dengan suasana sukacita kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Engkau mempersekutukan kami dalam rumah ibadah ini, Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuji-muji Engkau, karena Engkau layak untuk dipuji dan dimuliakan. Dan kami datang untuk berdoa kepadamu dalam doa syafaat kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami gereja ini, di mana kami dapat bertumbuh bersama-sama, berbakti, belajar firman Tuhan, melayani Tuhan, dan menikmati persekutuan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kiranya gereja kami Tuhan, berkati persekutuan kami Tuhan, berkati semua saudara-saudara kami yang melayani baik di organisasi gereja kami maupun dalam panitia-panitia di gereja kami, supaya kami dapat bekerja bersama-sama untuk meluaskan kerajaan-Mu dan bertumbuh semakin kuat di dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia mimbar gereja kami yang sedang mencarikan seorang gembala sidang bagi gereja kami. Berikanlah kepada mereka hikmat Tuhan, supaya ketika mereka mencari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kehendaki, biarlah Tuhan dengan jelas menyatakan kepada mereka. Dan kami ketika diusulkan hamba Tuhan ini, kami boleh tahu kehendak-Mu yang terbaik bagi gereja kami. Bapa yang di surga, juga kami berdoa untuk gereja ini, bila kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam memberitakan firman Tuhan, baik di gereja ini melalui sekolah minggu, melalui organisasi PKMB, WBI, PBI, Harmoni, supaya kami semakin dalam pengertian kami akan firman Tuhan, dan juga mencari jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Kami juga datang mendoakan cabang-cabang gereja kami, baik yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di Halmahera. Tolong pimpin setiap hamba Tuhan yang kami tempatkan di cabang-cabang ini, kiranya mereka terus dapat melayani Engkau dengan setia di tengah-tengah pergumulan mereka. Lindungilah mereka ya Bapa. Juga pagi ini Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk negara kami, negara Republik Indonesia, negara kesatuan ini, di mana walaupun kami terdiri dari berbagai ragam dan berbagai macam suku bangsa, tapi Tuhan sudah mempersatukan kami di negeri ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa menjaga kesatuan dan persatuan negara kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala perseteruan, tapi kami boleh saling menghargai dan menerima sebagai satu bangsa. Khususnya kami mengucap syukur atas presiden dan wakil presiden yang Tuhan telah berikan kepada kami, yang telah memerintah kami, memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan terus menolong dalam saat-saat terakhir dalam masa jabatan mereka. Berkati juga Tuhan para menteri yang menolong presiden kami melaksanakan program-program yang ada. Kami juga datang membawa negara kami dalam menghadapi pemilihan umum serentak yang akan diadakan tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan menolong kami melihat dan menilai setiap calon-calon yang mengajukan diri untuk baik menjadi presiden atau wakil presiden, atau orang-orang yang akan duduk di wakil-wakil rakyat kami di DPR,
DPRD, DPD, supaya kami boleh melihat apa yang Tuhan kehendaki bagi negeri kami. Juga ketika kami memilih gubernur dan wali kota di setiap daerah, kami rindu Tuhan lebih banyak orang-orang Kristen yang bisa Tuhan pakai dalam ikut serta menata layani negeri kami. Bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga datang kepadamu mendoakan anggota-anggota gereja kami yang masih dalam pergumulan mereka, baik pergumulan dalam ekonomi, baik pergumulan dalam mencari pekerjaan, pergumulan dalam mencari pasangan hidup, bahkan mungkin juga yang sedang bergumul dalam masalah-masalah keluarga mereka. Tolong Tuhan, Engkau menjamah dan memberkati mereka masing-masing. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit tolong Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Dan biarlah kiranya yang terbaik dari Tuhan, Tuhan curahkan ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mendoakan setiap yang hadir dalam ruang ibadah ini. Engkau tahu segala pergumulan mereka masing-masing, kerinduan mereka masing-masing. Berkatilah mereka Bapa. Dan ampunilah kiranya segala dosa dan kelemahan kami. Dan inilah doa syafaat kami Bapa yang kami bawa hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seperti orang Majus yang memberikan persembahan yang kudus kepada Raja yang mulia, mari kita juga menyerahkan, memberikan persembahan yang kudus kepada Allah. Kita akan sama-sama menaikkan pujian dari NP 54, Kami 3 Orang Majus, baitnya yang pertama dan kedua. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini untuk mengantarkan persembahan dan persepuluhan. Panggilan memberi dari kitab Efesus 3 ayat 18 sampai 20 yang kita akan baca secara silih berganti. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya
dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, tak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa pada pagi hari ini untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan, dan pada pagi hari ini kami ingin menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan dan persepuluhan ini. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau Allah yang memberkati persembahan dan persepuluhan ini, dan biarlah semuanya ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya di negara kami Indonesia, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang sudah memberi, yang belum sempat memberi pada ini Tuhan, dan biar pada kesempatan berikutnya kami boleh bersama-sama memberi persembahan dan persepuluhan ini untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Mari dengan berdiri menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan atas bumi yang indah. Sepanjang umur
kasih tadi untuk adik Sasa yang telah memainkan piano dengan begitu indah. Tuhan berkati. Khotbah pada pagi hari ini berjudul Sukacita Surgawi, akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Julianus Sarapa. Mari kita siap hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan paduan suara Voice of Joy akan memuji Tuhan untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. It's still the greatest story ever. Kalau kita melihat dan mendengar kisah-kisah Natal secara sepenggal-sepenggal, mungkin adalah sebuah cerita yang kadang membuat kening berkerut atau hati terasa sedih. Ketika ada seorang wanita dan dihampiri oleh malaikat diberitakan bahwa kamu akan hamil dan melahirkan seorang anak padahal kamu belum bersuami. Itu mungkin jika hanya dilihat di bagian itu kita akan merasa betapa kasihan. Atau cerita tentang sensus yang dilaksanakan di negeri yang jauh, mengharuskan semua orang berjerih payah, berlelah-lelah untuk kembali ke tempatnya masing-masing melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan. Betapa kasihan. Atau cerita tentang gembala yang harus menjaga kawanan ternak di padang gurun di tengah malam sementara orang lain bisa tidur dengan nyenyak. Betapa kasihan. Tetapi ada juga cerita tentang malaikat yang datang menyampaikan berita, jangan takut, kesukaan besar hadir bagi seluruh bangsa karena juru selamat telah hadir. Itu perasaan yang sukacita. Tetapi kemungkinan kita juga merasa bingung. Bagaimana Allah yang begitu besar, Allah yang maha kuasa dan maha besar, bisa hadir mewujud di dalam rupa seorang bayi yang mungil, yang rapuh, lahir di dalam kandang, yang bau dan kotor. Itu merupakan suatu misteri ilahi yang kita sulit untuk menerimanya. Tetapi puji Tuhan, di dalam kisah Natal, semua bagian dari kisah-kisah yang secara sepenggal-sepenggal mungkin berat, kita melihat menjadi suatu rangkaian kisah kasih terbesar yang pernah ada. It is the greatest story ever told. Kisah kasih yang paling agung yang pernah kita dengar ketika Allah karena begitu besarnya kasihnya kepada kita mau turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dalam rupa yang hina supaya kita boleh menerima kasihnya. Itulah inti pujian yang akan kami bawakan. It is still the greatest story ever told. To
Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian pagi 2. Jarang sekali saya mendapat kesempatan khotbah pagi 2. Kalau khotbah pagi 1 saya sangat tegang. Waktu yang diberikan hanya 1 jam dan biasanya orang tahu saya khotbahnya panjang. Jadi saya sangat gelisah kalau pagi 1. Kalau saya dapat kesempatan khotbah malam, saya takut untuk pulang karena terlalu gelap. Jadi pagi 2 cukup baik bagi saya, saudara-saudara. Terima kasih banyak gereja beri kesempatan kepada saya. Juga hari ini saudara-saudara, saya senang sekali di tengah-tengah kita ada keluarga besar kami, ya. Dan nanti malam kalau saudara mau tahu lengkap keluarga saya, keluarga inti saya, silakan datang nanti malam atau sore nanti. Saya dengan Yulia dapat giliran untuk menyalakan lilin Advent yang keempat, lilin kasih. Dan saya akan berjejer di sini 13 orang. Jadi kalau saudara mungkin banyak yang belum saudaranya lihat Yulia, saya, Denny, Timi, Kaleb, datanglah sore nanti, ada lengkap yang datang. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada kita saudara-saudara adik-adik dari Yulia yang datang dari Bandung, bisa berdiri. Ini mereka, silakan. Saya tidak sebutkan namanya, silakan berdiri. Ada ya. Dan ada adik ipar saya juga, Suryana dan adiknya. Ya, baik. Selamat datang. Ya. Kami ada keluarga besar sesungguhnya di gereja ini. Ada Philo juga masih ada hubungan dengan kami, itu adik saudara keponakan dari Suryana dan juga keponakan dari Sylvia itu. Jadi senang sekali mereka bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi paduan suara sudah menyampaikan cerita yang sangat luar biasa yang pernah disampaikan, pagi ini kita akan melihat sebagian dari cerita yang terjadi pada Natal yang pertama itu, yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Dan judul khotbah yang akan saya berikan atau sampaikan kepada kita pagi ini ialah sukacita surgawi. Ya. Sukacita surgawi, sukacita yang sangat luar biasa. Ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, saya melihat ada banyak hal yang sungguh sangat indah dan sangat istimewa, saudara-saudara. Kita melihat bahwa sesungguhnya peristiwa demi peristiwa yang ada di dalam saat baik persiapan Natal maupun pada Natal pertama dalam firman Tuhan adalah sesuatu yang direncanakan, dipimpin oleh Allah sendiri. Sehingga bukan hanya cerita tetapi sungguh-sungguh sesuatu yang benar terjadi dan direncanakan dan dilaksanakan oleh Allah. Dan untuk itu mari kita sekali lagi berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang sekali lagi kepadamu dalam ibadah ini. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Engkau siapkan hati dan pikiran kami, bahkan siapkan pendengaran kami, supaya kami boleh mendengar dengan baik, boleh mengerti dengan sebenar-benarnya, agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, boleh memberkati kami, boleh memberi kami kekuatan menjadi pengikut-pengikut Tuhan.
Inilah kami Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Denny tadi, bahwa Natal bisa dibagi di dalam beberapa segmen cerita, ya. Dan cerita-cerita yang ada banyak sekali dilukiskan dalam gambar atau lukisan-lukisan. Dan setiap orang, setiap seniman yang coba menggambarkan peristiwa Natal itu memberi tekanan atau pernyataan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang terjadi pada malam Natal atau sekitar peristiwa Natal. Mungkin dalam minggu-minggu ini, selama bulan Desember ini, saudara dan saya sudah membaca Injil Lukas pasal 2, sudah mungkin berkali-kali, bahkan sudah sepintas selalu disampaikan dalam khotbah dari mimbar ini. Atau juga mungkin saudara sudah bisa menceritakan secara jelas cerita Natal yang saudara ketahui. Atau mungkin saudara menerima banyak kartu Natal dan ada gambar-gambar Natal tentang Yusuf dan Maria dan bayi Yesus di dalam kandang, dikelilingi oleh gembala, ada orang Majus dan ada malaikat. Dan kalau saudara memperhatikan gambar-gambar itu atau lihat film yang menceritakan tentang Natal, ada gambar-gambar yang sungguh menarik kita, saudara-saudara. Kalau itu digambar atau dilukis oleh seorang pelukis Eropa, pasti wajahnya wajah Eropa, ya. Kalau itu dilukis oleh seniman Jepang, pasti wajahnya juga pendek-pendek dan mirip orang Jepang. Saya pernah menerima kartu Natal yang digambar oleh pelukis Bali. Persis orang Bali, lengkap dengan bunga kemboja di telinga sebelah kiri. Dan saudara-saudara, kalau hari ini saya ingin kita melihat lebih dalam, bukan hanya sekedar cerita yang kita lihat dari gambar-gambar atau dari film, tetapi mari kita memperhatikan lebih dalam lagi dan akan melihat mengapa ini disebut ada sukacita surgawi. Ada beberapa pelaku dalam peristiwa Natal itu. Ada Yusuf dan Maria, ada gembala, ada malaikat, ada bala tentara surga. Siapa mereka? Nah, saudara-saudara yang dikasihi itu, pertama-tama mari kita coba lihat bersama-sama mengenai gembala. Ini menarik kita, saudara-saudara, bahwa berita pertama mengenai kelahiran Tuhan Yesus justru disampaikan kepada para gembala, bukan kepada raja, termasuk Raja Herodes. Bukan juga kepada para imam, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tetapi justru malaikat itu datang kepada para gembala. Mengapa? Bukan kepada para pemimpin raja atau pemimpin agama, tetapi kepada para gembala. Itu yang akan kita lihat, dan saya menemukan itu ketika melihat di dalam firman Tuhan ini. Kita baca, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga
kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kalau kita lihat Injil Lukas pasal 2, ketika sampai pada ayat yang ke-8 ini, seolah-olah ada peralihan cerita. Dalam ayat 6 dan 7, kita baca bahwa ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Beralih. Yusuf dan Maria berangkat sampai ke kota Bethlehem. Lalu tiba waktunya bersalin. Lalu Dr. Lukas beralih berkata, ketika itu juga di padang ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak mereka. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Itu suatu hal yang sangat menarik kita, saudara-saudara. Bethlehem yang dibicarakan di sini adalah pasti di luar sekitar kota Bethlehem yang kecil. Bethlehem adalah satu kota yang sangat kecil, saudara-saudara. Penduduknya mungkin hanya sekitar 1.000 atau ya paling banyak 1.000, mungkin antara 300 sampai 1.000 orang. Dia sangat kecil. Tapi Allah memakai tempat ini di mana Yesus lahir. Ada kota-kota besar pada masa itu. Ada kota Athena, ada kota Roma, ada kota Yerusalem. Tapi Yesus tidak lahir di kota-kota besar. Tapi Yesus lahir di kota Bethlehem. Walaupun dia adalah kota yang terkecil di antara seluruh kota di Yehuda. Di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ketika saya lihat ini, saudara-saudara, sungguh ini karya Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Injil Matius misalnya, firman Tuhan berkata, atau di dalam peristiwa ini dikatakan pada bulan yang ke-6. Saya waktu WBI berkata ini bulan yang ke-6 bukan berarti bulan Juni, tetapi itu ada hubungannya dengan ketika Elizabeth sedang mengandung 6 bulan. Jadi pada saat Elizabeth mengandung 6 bulan, malaikat datang kepada Maria. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahu bahwa Roh Allah akan turun atas dia. Allah akan menaungi dia sehingga ia akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan disebut anak Allah. Dan pada saat itu juga, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketika itu Kaisar membuat satu sensus dan memerintahkan semua orang kembali ke negerinya masing-masing. Biasanya sensus diadakan, saudara-saudara, karena mungkin akan mencari berapa banyak tenaga yang bisa dipakai untuk berperang, sehingga bisa tahu namanya, umurnya, tempatnya, alamatnya.
Itu salah satu tujuan sensus. Juga tujuan sensus ialah untuk tahu berapa banyak pendapatan pajak yang akan diambil. Sehingga orang disuruh kembali ke negerinya masing-masing untuk pemerintah bisa tahu. Pernahkah saudara bertanya, mengapa ini tidak dilakukan mungkin 5 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebelum malaikat datang kepada Maria? Atau kenapa sensus ini tidak diadakan 2 tahun sesudah Yesus lahir? Tapi pas waktu Maria sudah siap untuk melahirkan, sensus itu dikeluarkan sehingga Yusuf dan Maria harus berjalan ke Bethlehem. Supaya nubuat Allah bahwa Kristus Yesus, Mesias itu akan lahir di kota Bethlehem, kota Daud. Bukan kebetulan, Allah merencanakannya. Lihat juga, ketika malaikat datang, ketika orang-orang Majus jalan dari timur karena ada bintang, dan ketika mereka lihat bintang itu mereka tahu ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa, ada raja yang lahir. Lalu dengan pimpinan bintang itu, tuntunan bintang itu, orang-orang Majus ini berjalan. Saya bayangkan dari kerajaan demi kerajaan sampai mereka sampai ke kota Yerusalem. Mereka pergi ke istana Herodes dan bertanya, di mana raja orang Yahudi itu lahir? Kami sudah melihat bintangnya. Herodes tidak tahu, dan dia memanggil para imam, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama Yahudi untuk datang, bertanya, apakah mereka tahu di mana raja orang Yahudi itu akan lahir? Dan para imam tahu, mereka baca dalam kitab Mika ini, bahwa dia akan lahir di kota Bethlehem. Nah, coba perhatikan saudara-saudara, Herodes tahu, kemudian tahu, imam-imam itu tahu, tapi mereka tidak pergi. Mereka beritahu kepada orang Majus itu bahwa kalau dia Yesus lahir di Bethlehem, pergilah, selidiki, dan nanti ketika engkau menemukan kembali, saya juga akan datang untuk menyembahnya. Tapi itu siasat Herodes. Dan ketika orang-orang Majus itu tidak kembali, Herodes menjadi marah dan dia membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa demikian? Juga malaikat datang lagi kepada Maria dan Yusuf supaya membawa bayi ini atau anak ini ke Mesir. Sebab memang dinubuatkan bahwa aku akan memanggil anakku dari Mesir. Kita mungkin berkata secara kebetulan, tapi tidak ada kebetulan. Semuanya, kalau saudara membaca cerita itu dikatakan semuanya sesuai dengan yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik kita, bahwa ketika malaikat itu datang kepada para gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Siapa gembala, saudara-saudara? Kalau saudara membaca firman Tuhan, misalnya di dalam kitab Kejadian, yaitu ketika Yusuf sudah menjadi seorang yang sangat kaya raya, sudah menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Dia membawa semua keluarganya, ayahnya dan saudara-saudaranya dibawa
ke Mesir. Dan ketika akan memperkenalkan keluarganya ini kepada Firaun, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah. Ini nasihat Yusuf kepada saudara-saudaranya. Hambamu ini pemelihara ternak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun orang tua kami, bahkan nenek moyang kami. Kenapa Yusuf beritahu saudara-saudaranya supaya nanti kalau Firaun berkata, apa pekerjaanmu? Katakan bahwa kami ini gembala, penjaga ternak sejak kecil. Bahkan nenek moyang kami gembala. Oleh sebab saudara, firman Tuhan berkata, sebab segala gembala kambing domba adalah sesuatu kekejian bagi orang Mesir. Sehingga nanti saudara-saudaranya ini akan ditempatkan di Gosen, tempat orang buangan sesungguhnya. Jadi orang Mesir menganggap gembala itu orang yang buangan, tidak berharga. Bagaimana dengan agama Yahudi? Sama juga. Agama Yahudi melihat bahwa orang-orang gembala ini satu tingkat lebih tinggi sedikit saja dari orang-orang kusta. Orang kusta selalu dianggap najis. Mereka kalau berjalan harus selalu memukul alat bunyi-bunyian dan berkata, najis, 5 hasta paling dekat. Karena kalau bersentuhan dengan mereka, orang yang bersentuhan dengan mereka itu menjadi najis. Demikian juga gembala, dianggap najis. Kalau seorang bersentuhan dengan gembala, orang itu menjadi najis dan harus ada acara pentahiran bagi mereka. Para gembala tidak dihargai sesungguhnya, saudara-saudara. Tidak dipercayai. Dia tidak boleh menjadi saksi di dalam suatu pengadilan. Jadi gembala adalah orang yang sangat terpinggirkan. Tapi berbeda dengan firman Tuhan. Ada banyak orang di dalam Alkitab ini yang disebut sebagai gembala yang sangat luar biasa. Abraham adalah gembala. Musa adalah gembala. Dia meninggalkan istana Firaun, pergi, dan Allah siapkan dia melalui menjadi gembala supaya nanti dia dapat memimpin bangsa Israel yang keras kepala ini selama kurang lebih 40 tahun di dalam padang gurun untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Musa gembala. Daud adalah gembala sebelum dia menjadi raja. Amos nabi adalah gembala. Bahkan Daud berkata bahwa Allah adalah gembalaku, Mazmur 23. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia adalah gembala. Aku ini adalah gembala yang baik. Aku mengenal setiap nama domba-dombaku. Jadi saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, gembala sangat istimewa. Di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 kita baca, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang sekali telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah gembala, saudara-saudara. Jadi ada banyak ayat di dalam firman Tuhan ini yang menempatkan gembala sebagai pribadi yang luar biasa.
dipakai oleh Tuhan. Dan merekalah yang pertama kali mendapat kesempatan untuk mendengar kabar sukacita itu. Malaikat datang kepada mereka dan berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat. Tadi saya berkata, kenapa dia tidak pergi kepada raja-raja misalnya. Herodes, para imam, ahli Taurat, orang Farisi. Tapi Allah memilih gembala. Allah kita adalah Allah yang maha tahu, saudara-saudara. Dan kita sudah lihat buktinya. Orang Majus sudah datang kepada Herodes. Herodes sudah tahu dari para nabi bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Tapi dia tidak ikut orang Majus pergi bersama-sama melihat Yesus. Para nabi, para imam, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membaca di dalam Alkitab mereka bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem. Dan orang Majus sudah memberitahu dia sudah lahir, sudah melihat bintangnya, tapi mereka tidak pergi. Allah tahu, sehingga Allah tidak datang kepada mereka sebab Allah tahu mereka tidak akan percaya. Bahkan Herodes ingin membunuh Yesus. Dan orang-orang Farisi juga tidak datang bertemu dengan Yesus. Jadi sungguh indah, saudara-saudara, rencana Allah. Dia memilih orang, dia sungguh-sungguh menyatakan apa yang terbaik bagi orang-orang yang siap untuk menerima Kristus Yesus. Jadi kalau saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mendengar tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus berbicara kepada saudara, memberi pengertian kepada saudara, lalu saudara menerima Dia sebagai Tuhan, itu adalah karya Allah. Jadi berbahagialah saudara-saudara, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah memilih saudara. Allah tahu, Dia yakin bahwa ketika nanti firman Tuhan disampaikan, saudara akan merespons dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ada hal yang lain juga yang saya lihat di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Pernah saudara bertanya siapa malaikat Tuhan ini? Kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada satu malaikat yang selalu berhubungan dengan berita tentang Mesias, itu adalah Gabriel. Malaikat Gabriel. Kita bisa membaca itu 2 kali di dalam kitab Daniel. Dan 2 kali juga di dalam kitab Injil Lukas. Malaikat Gabriel datang kepada Daniel ketika Daniel ada di Babel. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa malaikat itu datang kepada Daniel untuk memberitahu mengenai apa yang dilihat oleh Daniel mengenai
7 kali 7 masa itu. Dan malaikat Gabriel minta kepada Daniel supaya memberitahu kepada bangsa Yehuda yang ada di sana untuk siap apa yang akan Tuhan nyatakan kepada mereka. Saudara-saudara, ini sangat menarik kita, ya, bahwa malaikat itu datang. Coba kalau saudara bawa Alkitab, lihat di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat yang ke-16. Dan kalau saudara mendapat, mari supaya kita baca bersama-sama ya saudara-saudara. Daniel pasal 8 ayat 16. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan aku ya, ada nama Gabriel di sini ya. Lihat lagi di dalam Daniel pasal 9 ayat 21. Daniel 9 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara aku Gabriel selalu berdiri di hadapan takhta Tuhan, menunggu perintah untuk apa yang harus dibawa, disampaikan. Dan 2 kali dia datang kepada Daniel dengan nama "Aku adalah Gabriel", memberitakan tentang Mesias. Lalu kemudian di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 19, saya kira saudara sering kali membaca ini, yaitu ketika dia datang kepada kepada Imam Sakaria. Dia memperkenalkan dirinya di dalam Lukas pasal 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, bahwa istri Sakaria yang mandul itu akan hamil dan akan melahirkan anak laki-laki dan harus dinamai Yohanes, karena dialah yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias." Gabriel datang, disebut namanya, menyebutkan dia. Lalu di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada nama Gabriel yang selalu dihubungkan mengenai berita tentang Mesias. Jadi saya bisa merasa yakin bahwa ketika seorang malaikat datang kepada para gembala yang ada di padang, dia adalah malaikat Gabriel yang memberitakan kabar sukacita. Nah, kabar sukacita apa, saudara-saudara? Sukacita ialah bahwa pada hari itu lahir Kristus Yesus. Yesus Kristus. Dan ini berita menjadi satu berita yang sangat istimewa, sangat luar biasa, saudara. Oleh sebab di dalamnya ada doktrin tentang Kristus, kristologi, Kristus, teologi tentang siapa Yesus itu. Malaikat yang diutus oleh Tuhan kepada para gembala berkata bahwa dia adalah juru selamat. Dia adalah juru selamat, Yesus Kristus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi yang lahir ini adalah juru selamat. Dia adalah Kristus.
Nah, seringkali kita berkata bahwa Kristus itu juga nama ya, tapi sesungguhnya bukan. Yesus memang nama, tapi Kristus adalah seperti satu gelar, bahwa dia adalah yang diurapi, dia adalah Mesias, dialah yang diutus. Dialah yang dijanjikan Allah bagi kita. Jadi berita itu menjadi satu berita sukacita oleh sebab apa yang sudah lama dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama oleh nabi-nabi, hari itu sudah lahir, sudah datang. Allah sudah menggenapi bahwa juru selamat ini yang diurapi sudah datang. Dan dia adalah Tuhan. Ada berita itu disampaikan oleh malaikat. Dia adalah Tuhan, bukan orang biasa. Dia adalah pencipta dunia ini. Dia adalah Allah yang maha tinggi, telah datang merendahkan dirinya menjadi manusia dan lahir di dalam kandang yang sangat hina itu. Yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 2. Supaya kita juga sama seperti Kristus rela merendahkan diri kita. Jadi saudara-saudara, itulah berita yang menjadi sukacita. Berita istimewa. Bahwa Yesus lahir, dia adalah juru selamat, dia adalah yang diurapi, dia adalah Mesias yang datang untuk menjadi juru selamat kita. Dan firman Allah berkata, sesudah malaikat itu memberitakan kabar sukacita ini, ada bala tentara surga memuji Allah, katanya. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata, walaupun dikatakan itu kata memuji, sesungguhnya bukan menyanyi seperti paduan suara paduan suara Voice of Joy ya, suara dengan lagu. Tapi boleh dikatakan ini adalah seperti orang yang memberitakan. Dan kalau saudara memperhatikan apa yang diberitakan oleh malaikat bala tentara surga itu mengenai doktrin Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah adalah Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu kudus, Allah yang paling tinggi, tidak ada Allah lain seperti Dia. Dan kita harus memuji dan memuliakan Dia. Dan saudara-saudara, indah sekali ya. Firman Tuhan berkata bahwa sesudah malaikat-malaikat yang memberitakan kabar sukacita itu, kabar surgawi itu, kembali ke surga. Para gembala itu berkata seorang demi seorang, marilah kita pergi melihat apa yang dikatakan oleh para malaikat itu. Dan mereka segera berangkat. Tidak tunggu sampai pagi, apalagi sampai 2 hari kemudian. Tidak. Begitu malaikat pergi, mereka bercakap, mari kita sekarang pergi. Dan mereka pergi, saudara-saudara. Dan juga satulah hal lagi yang menarik saya ketika memperhatikan cerita ini. Bahwa malaikat Gabriel memberitahu kepada para gembala itu ciri-ciri bayi yang akan mereka lihat. Bahwa bayi ini akan dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus dengan lampin kain. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa tidak berkata saja, pergi lihat dan kamu akan ketemu bayinya? Mungkin saudara ingat ya bahwa pada saat itu tidak ada lagi tempat penginapan, semuanya penuh, orang-orang yang berasal dari keturunan Daud kembali ke Bethlehem, tidak ada lagi tempat. Mungkin
ada beberapa bayi yang lahir. Ya. Jadi supaya tepat mereka menemukan mana bayinya itu, mana Mesias itu, mana Yesus. Malaikat memberitahu kepada mereka cirinya. Bayi yang baru lahir, dibungkus dengan kain dan ditaruh di dalam palungan. Tidak sembarang orang lahir seperti ini. Ini satu-satunya. Dan mereka menemukan persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan para gembala itu bercerita kepada orang-orang yang ada di situ. Yusuf dan Maria. Bahwa mereka menerima kunjungan malaikat dan memberitahu persis apa yang terjadi. Dan sesudah menceritakan demikian mereka pulang dengan penuh sukacita. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus pasti akan mengalami sukacita. Ada damai. Sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap bahwa sebelum saudara pulang, saudara mengambil keputusan ini. Kalau saudara belum pernah atau saudara masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Mesias. Dialah yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Dialah yang dijanjikan oleh Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa di dalam kitab Kejadian pasal 3. Bahwa aku akan mengadakan perseteruan antara benihmu dan benih perempuan ini. Benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala si ular. Dan Allah sudah menepati janjinya. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dan bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari tetap setia. Bahwa iman saudara dan saya bukan iman yang kosong, tapi sungguh-sungguh sesuai dengan janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberi saudara sukacita surgawi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang bisa kami renungkan hari ini. Yang menguatkan iman kami. Bahwa apa yang kami percayai tentang Kristus adalah satu berita yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Tepat seperti yang Engkau janjikan bagi kami melalui para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan kami sangat bersukacita Tuhan. Engkau memilih kami untuk menerima berita sukacita itu. Dan tolonglah kami seperti para gembala akan menikmati sukacita itu dan akan memberitahu kepada orang lain apa yang sudah kami lihat, yang sudah kami alami bersama Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi nyanyian respons kita hari ini. Seperti biasa, saudara-saudara, firman Tuhan disampaikan dan saya yakin Tuhan sedang bekerja di dalam hati saudara. Malaikat Gabriel masih terus berbicara kepada saudara dan saya. Siapa malaikat Gabriel bagi kita sekarang? Dia bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, ini kesempatan yang baik. Bukan hanya lahir di kota Bethlehem,
dibaringkan di dalam palungan, tapi biarkanlah Yesus lahir di dalam hati saudara, memimpin saudara, menyertai saudara. Saudara mau berkata, saya mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya mengundang saudara untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Dan bagi saudara orang Kristen yang mungkin sekarang sedang lemah iman, dan ini kesempatan yang baik saudara pada Natal ini mendengarkan cerita tentang Yesus, merupakan kabar gembira bagi saudara, siap memimpin saudara, siap menuntun saudara, memberi semangat bagi saudara, dan saudara ingin memperbarui penyerahan saudara kepada Tuhan. Mari juga datang. Atau saudara ingin bergabung dengan gereja ini supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini, datanglah juga. Gereja ini sangat senang untuk menerima saudara melayani bersama-sama. Atau mungkin saudara terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Gereja-gereja baptis ada banyak yang kosong saat ini. Tuhan sedang mencari orang untuk melayani dia. Dan saudara mau terpanggil, mempersiapkan diri saudara secara khusus, mari juga datang. Atau saudara sedang bergumul dengan pergumulan hidup saudara, dan saudara perlu didoakan, dan saudara mau didoakan bersama-sama, mau maju ke depan supaya kami tahu dan mendoakan saudara, datanglah juga. Kita akan menyanyi 3 ayat ini, dan saya mau memberi kesempatan kepada saudara untuk mengambil keputusan. Mari datang.
itulah pernyataan kami kepadamu. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau, sebab Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau telah mengasihi kami dengan mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau mengampuni semua dosa kami.